Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku HTN A, B, dan C yang sangat saya hormati dan yang hormat, sekarang itu materinya itu tinggal terakhir. Apa itu? Epistemologi, ontologi, aksiologi. Tapi ini filsafat barat ini, filsafat barat. Jadi nanti bisa membedakan apa bedanya filsafat barat dengan filsafat Islam. Nah, epistemologi itu sama dengan filsafat Islam, itu epistemologi. Apa epistemologi itu? Jadi i'tiqadul maklum ala ma huwa fihi, mempercayai sesuatu yang sudah diketahui baik melalui Al-Quran dan hadis maupun alam semesta ini. Jadi epistemologi itu kalau kepercayaan itu namanya kebenaran emosional. Jadi diketahui itu ketika kita tulis kejadian-kejadian itu, kita tulis, lalu namanya itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu epistemologi semua karena ada ilmunya, teori-teori tentang pengetahuan itu. Jadi di mana tempatnya ilmu pengetahuan itu? Di buku-buku. Seluruh perpustakaan di dunia itu buku-buku itu namanya. Ada dua di dalam buku-buku yang ada di dalam perpustakaan dan di toko-toko itu. Satu itu kisah sejarah, satunya itu ilmu pengetahuan. Kalau kisah sejarah itu cerita tentang kejadian-kejadian masa lampau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu yang sudah diketahui kejadian-kejadian itu lalu kita ilmiahkan, kita lihat secara teoritis dan metodis, lahirlah teori-teori itu. Nah, teori-teori itu namanya ilmu pengetahuan. Nah, ontologi itu kalau di dalam Islam itu kan tasdikul maklum ala ma huwa bihi, mengetahui secara rasional sesuatu yang sudah diketahui. Jadi sesuatu yang sudah diketahui itu diketahui secara rasional melalui apa? Ruang lingkupnya akal. Karena itulah makanya rasional apa? Nah, ini bedanya. Kalau Islam rasional itu hiya ma wara'at zuhur, di balik yang tampak. Jadi putihnya kapur dengan putihnya pupuk itu beda, sama-sama putih. Kalau putihnya pupuk itu rapuk. Putihnya kapur itu ya kapur pewarna. Seperti itu. Jadi sama-sama hitam. Hitamnya kopi dengan hitamnya tir lain, kan gitu. Kalau kopi itu rasional itu kafein, kalau tir itu ya cat. Gitu. Tapi kalau ontologinya orang Barat itu adalah berdasarkan varian-varian. Jadi seperti ini. Laki-laki itu diketahui secara rasional bukan karena ada perempuan. Perempuan itu diketahui karena ada laki-laki, bukan. Itu Islam. Kalau filsafat Barat seperti ilmu mantik. Jadi berdasarkan varian-varian yang ada. Di laki-laki itu diketahui secara rasional dari mana? Dia itu punya beringus, dia itu punya jenggot,
dia tidak punya dada, hanya punya pentungan beduk, itu laki-laki. Ditambah variabelnya itu, kalau ada variabel-variabel yang lain itu tambah rasional menurut orang barat. Nah, perempuan juga gitu, diketahui secara rasional. Kenapa? Dia nggak punya bringos, nggak punya jenggot, tapi punya gunung gitu, punya dada gitu. Nah, berdasarkan variabel-variabel yang ada. Jadi karena itulah bedanya itu, kalau mantek itu kan gini, anak-anakku pusing, ada yang minum bodrek sembuh, lalu ada yang minum Sanaflu sembuh, ada yang minum Paramik sembuh. Ilmu mantek itu merasakan, faktanya itu merasakan, dijilat. Oh, Paramik itu agak pahit, bodrek itu pahit, lalu Sanaflu pahit. Konklusinya yang pahit-pahit menyembuhkan pusing, kan itu. Nah, ini salahnya ilmu mantik itu. Nah, filsafat barat itu salahnya itu di sini. Variabel-variabelnya lalu disimpulkan dari variabel-variabel itu. Nah, kalau ada laki-laki kayak cewek, gak punya beringus, gak punya jenggot, perilakunya kayak cewek padahal laki-laki, namanya itu apa namanya, banci. Nah, banci ini sulit mendefinisikan dia itu laki-laki. Perempuan juga gitu, ada perempuan punya beringus, punya jenggot, ada kan di YouTube itu perempuan punya beringus tapi kayak laki-laki badannya, kata orang Jawa Timuran itu tomboy. Itu sulit didefinisikan itu berdasarkan variabel-variabel yang ada. Wong susunya juga nggak kelihatan yang tomboy itu kan gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, jadi rasional menurut filsafat barat itu berdasarkan variabel-variabel. Nah, di dalam tulis-menulis pakai ilmu mantek itu rata-rata. Jadi, tulis-menulis itu seperti skripsinya jenengan nanti, seperti tesis jenengan nanti, seperti disertasi jenengan nanti. Makin banyak variabel-variabelnya, makin rasional dan makin kuat kita menyimpulkan, kan gitu. Adik-adik yang sangat saya hormati, yang ketiga itu, apa yang ketiga itu? Aksiologi. Nah, aksiologinya sama, karena aksiologi itu ruang lingkupnya itu hati, rasa. Jadi rasa. Cuma kalau filsafat Islam, rasa itu sampai kepada kita itu mustafat. Jadi kita itu sampai mustafat, jadi bisa berhubungan dengan akal faal Tuhan, yang itu mustafat. Nah, melalui rasa itu, melalui rasa hati. Jadi rasa yang paling dalam itu di dalam relung-relung hati yang paling dalam. Jadi hati ini katanya Sayyidina Ali itu lebih besar daripada alam semesta ini. Padahal hati itu kecil, tapi dia memuat alam semesta ini, bahkan lebih besar daripada langit dan bumi, kan gitu. Seluruhnya bisa memuat di dalam hati. Loh, hati itu ruang lingkupnya rasa, gitu. Ruang lingkupnya aksiologi. Jadi karena itulah makanya kalau di dalam Islam itu sampai kepada ilmu tasawuf itu. Sampai tasawuf itu sudah hati yang paling dalam itu. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu bagaimana kita itu menyekolahkan hati, bagaimana kita menyekolahkan akal, bagaimana kita menyekolahkan kepercayaan itu.
kalau kita menyekolahkan hati itu berpikir enggak, merasakan sedalam-dalamnya, tapi dikembangkan dari mana? Dari akal itu, dari akal. Makanya di dalam Islam itu nafsu, akal, hati. Jadi lebih bawah itu lebih hebat ya. Kalau nafsu itu ya melihat yang ada. Dan bagaimana caranya belajar? Melalui Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan perilaku Rasul, para sahabat, dan para ulama. Kan gitu. Kita itu tidak bisa pada zaman Rasulullah aja kita kembali kepada Al-Quran mesti tidak bisa pada zaman Rasul. Jadi seperti kita sholat itu, seperti apa saja itu ya melalui ilmu. Seperti dulu itu membaca Al-Quran aja di zaman Rasulullah kan tidak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu baru ada kan gitu. Tidak ada titik, tidak ada syakel gitu. Seluruhnya itu baru ada. Jadi, pada zaman Rasulullah tidak ada. Tapi manusia yang diajari Rasulullah itu langsung hafal biasanya Rasulullah yang ajari. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, lalu akal, cara menyekolahkan akal itu ya berpikir dan berpikir gitu. Akal itu kan apa katanya ulama itu ada dua, al-aqlu al-hayula, akal yang materi. Akal yang materi itu kita itu sama dengan akalnya wedhus, ayam. Kalau kita itu dibeleh lalu dimasak gitu ya dibuka, akal kita itu putih seperti akalnya ayam, seperti akalnya wedhus itu. Tapi ini bisa disekolahkan. Dan bagaimana cara menyekolahkan ini, Rianto? Rianto. Latihan gitu. Rianto. Nah, ketika latihan seperti kalau di dalam hadis al-fitratu asyratun, diantaranya itu mengajari naik sepeda, mengajari naik kuda, mengajari memanah, macam-macam itu. Karena akal yang disekolahkan itu menjadi malakah akhirnya, menjadi insting manusia itu belajar silat aja. Itu kalau kita ada yang memukul, otomatis kita itu bisa nangkis, bisa mengelak, karena sudah instingnya itu tinggi. Jadi maka kalau disekolahkan, dilatih itu cara menyekolahkan, baik hayawan maupun manusia itu menjadi malakah, al-aqlu bil malakah. Nah, al-aqlu bil malakah itu di mana tempatnya? Supaya kita gampang melihat hayawan juga ada. Di apa itu? Di kalau di Indonesia itu di dekatnya siapa? Dekatnya Abri sini nih. Jadi hayawan bisa kita tugasi, manusia bisa latih pakai sepeda motor keliling di jurang aja itu bagus, yang itu bisa. Kenapa? Karena aqlu bil fi'linya sudah diajari. Al-aqlu al-hayulanya bisa diajari, sudah pintar. Main sepeda motor itu ngebut itu ngerem langsung jarak 5 meter sudah bisa berhenti tanpa jatuh ya. Itu karena sudah al-aqlu bil malakahnya keluar. Kemudian al-aqlu bil fi'li, akal potensial. Hanya ininya manusia itu akal potensial. Ini juga bisa disekolahkan, dilatih, berpikir dan berpikir. Ketika kita berpikir dan berpikir, maka kita akalnya bisa mustafad. Akal mustafad itu bahasa sekarang itu akal yang on. Jadi bicara apa saja langsung ingat, langsung macam-macam. Jadi langsung. Jadi al-aqlu bil fi'li itu
menjadi al-aqlu al-mustafad. Akal mustafad itu berhubungan dengan akal faal Tuhan. Jadi dengan apa? Kalau kita mau ngarang gitu, dulu pernah Al-Makrizi itu pensiun jadi hakim, lalu dia duduk ngarang bukunya dengan umurnya masih lebih banyak bukunya. Nah, kenapa kok begitu? Menurut para ulama, akalnya Al-Makrizi itu mustafad. Jadi adik-adik yang sangat saya hormati, lalu hati kita itu ada dua kan, hati kita, hati materi dan hati imateri. Hati materi itu tempatnya apa? Hati materi itu tempat penetralisir makanan-makanan yang beracun. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasada kullu wa idza saluhat saluha kullu ala wahyal qalb. Itu alat penetralisir untuk menyelamatkan kita. Jadi hati yang imateri adalah tempat ketenangan jiwa. Oh, jiwa kita tidak tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat zikir, ingat kepada Allah, itu hati kita bisa tenang. Jadi tiga ini. Jadi bagaimana kita berkreasi bermacam-macam itu yang menenangkan hati kita dan hati manusia yang lain. Menenangkan berhubungan kita dengan hayawan itu bagaimana tenang. Berhubungan kita dengan masyarakat bisa tenang. Jadi jangan menyakiti. Itu simbol hati kita itu seperti itu. Tapi kadang-kadang orang yang tidak paham filsafat kadang-kadang melampaui batas-batas ini. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ini pertemuan terakhir. Penuhi nanti absennya itu, penuhi dengan rangkuman-rangkuman itu epistemologi, ontologi, aksiologi itu. Bedanya yang filsafat barat itu berdasarkan variabel-variabel yang ada, varian-varian. Jadi itu aja. Jangan sampai ada yang tidak absen. Artinya jangan sampai ada yang tidak ngisi. Ada yang tidak ngisi itu nilainya keluar sendiri. Wah, nilainya itu mau dikasih A+ itu tidak pantas ya, kan gitu. Jadi jangan sampai ada yang absen. Itu saja dari saya. Saya minta maaf bila ada kekeliruan, kata-kata yang kasar atau yang saya sengaja yang tidak enak kepada diri sampean. Selamat kita belajar, selamat memenuhi tugas-tugasnya itu. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.